Generasi hebat yang memiliki pengaruh besar dalam dakwah di Nusantara, salah satunya ialah Kiai Haji Saleh Darat yang kita bahas pada episode Jawa Dwipa sebelumnya. Bernama asli Muhammad Saleh bin Umar Al-Samarani yang merupakan ulama besar kelahiran Jepara pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kiai Saleh Darat adalah putra dari Kiai Umar yang dalam sejarahnya termasuk salah satu komandan kepercayaan dari pasukan Pangeran Diponegoro untuk wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Dakwah dan jihad menjadi satu kesatuan semangat yang tak terpisahkan pada masa itu. Bahkan, semangat juang ayahnya bersama Pangeran Diponegoro inilah yang juga mengalir pada Kiai Haji Saleh Darat, meski dengan corak yang berbeda. Kiai Haji Saleh Darat ataupun Pangeran Diponegoro yang berasal dari dua generasi berbeda ternyata sama-sama memiliki pemahaman Islam yang baik. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Sewaktu kecil, Pangeran Diponegoro diberi nama Bendoro Raden Mas Mustahar, kemudian berubah menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Ia banyak menghabiskan masa kecil bersama Ratu Ageng nenek buyutnya yang juga adalah istri Sultan Hamengkubuwono I. Pangeran Diponegoro dibawa oleh sang nenek keluar dari Keraton Yogyakarta untuk menetap di Tegalrejo, sebuah desa yang asri. Di sana, Pangeran Diponegoro tumbuh dan mulai intens bergaul dengan kalangan priayi dan santri. Sesuai arahan nenek buyutnya, Ratu Ageng, pendidikan yang diterima Diponegoro lebih memberikan perhatian pada gaya pesantren formal atau sekolah agama dengan cara menetap di pesantren ternama seperti pesantren Melange yang diasuh Kiai Guru Taptojani. Kemudian mendatangi ulama di Tegalrejo untuk belajar Al-Quran dan hadis. Model pendidikan semacam itulah yang kemudian juga diterapkan Pangeran Diponegoro bagi anak-anaknya. Pangeran Diponegoro adalah orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tatanan kehidupan keraton Yogyakarta berubah dengan cepat. Hal ini tidak lain karena besarnya intervensi Belanda pada kehidupan keraton. Mereka menggeser adat dan budaya keraton sehingga berubah tidak sesuai dengan nilai timur dan bertentangan dengan syariat Islam. Diawali dari kedatangan Gubernur H.W. Daendels yang dinilai merendahkan martabat adat keraton. Kemudian disusul dengan kedatangan Letnan Gubernur T.S. Raffles dari Inggris yang menimbulkan huru-hara di lingkungan keraton, serta masih banyak hal lainnya yang menurut penilaian Pangeran Diponegoro merupakan serangkaian penyimpangan yang di luar batas. Sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. Van der Capellen, Gubernur Hindia Belanda mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pola ini juga masih diterapkan Belanda di masa perjuangan menjelang kemerdekaan. Soekarno bermaksud melakukan nasionalisasi semua aset milik umum Indonesia. Tapi pemerintah harus membayar kompensasi. Karena sistem kesewenang-wenangan itulah, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa. Hal tersebut agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang patok-patok untuk membuat rel kereta api demi kepentingan penjajah Belanda melewati makam leluhurnya. Pola yang sama di berbagai macam dimensi waktu masih terjadi. Dulu dan kini, di setiap masa selalu ada pembebek yang menjadi agen penjajah dalam pemerintahan. Sejarah mencatat, Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi dan 200.000 orang Jawa serta kerugian materi 25 juta gulden. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman yakni GPH Mangkubumi,
Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran perang Diponegoro mencakup wilayah Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Suryakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Waleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Pangeran Diponegoro dengan kegigihannya memerangi penjajah terinspirasi dari kedekatannya dengan masa kekhilafahan Turki Utsmani. Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 juga menguak adanya nama yang kemungkinan besar terinspirasi dari Turki Utsmani. Pangeran Diponegoro bahkan menyebut dirinya Kanjeng Sultan Abdul Kamid. Lengkapnya Sultan Abdul Kamid Eru Cakra Kabirul Mukmina Khalifatul Rasulullah Hamengkubono Senopati Ingalaga Sabilullah ing Tanah Jawi. Menurut Livrekes, nama Abdul Kamid terinspirasi dari Abdul Hamid I, Sultan Turki Utsmani yang menyatakan diri sebagai penguasa seluruh dunia. Diponegoro bertujuan menempatkan dirinya sebagai Abdul Hamid II yang bernisbat dengan Sultan Abdul Hamid I. Sistem kepangkatan di dalam pasukan Pangeran Diponegoro juga dibuat sesuai dengan Turki Utsmani. Pangkat militer paling tinggi adalah Ali Basyah, yaitu panglima yang membawahi pasukan infanteri dan kavaleri setara dengan jabatan komandan divisi dalam pasukan Janissary. Jabatan ini dipegang oleh 4 orang, yakni Ali Basyah Kerto Pangalasan, Ali Basyah Pangeran Sumonegoro, Ali Basyah Kasan Besari, adik Kiai Mojo, Ali Basyah Muhammad Utsman. Panglima tertinggi militer dipegang oleh Sentot Prawirodirjo yang lebih dikenal dengan nama Sentot Ali Basyah. Setelah pangkat Ali Basyah, ada pangkat Basah yang dipercayakan kepada Basah Mertonegoro, Basah Abdul Latif, dan Basah Gondokusumo. Pangkat selanjutnya adalah Dullo atau Agadullah, komandan militer yang membawahi 400 orang prajurit setara dengan datasemen. Pangkat paling rendah adalah Syekh yang membawahi pasukan setara dengan Kompi. Dari semua fakta tersebut tidak diragukan lagi jika Diponegoro memiliki pengetahuan tentang Utsmani. Sejarah panjang kekhilafahan, baik buruknya penerapan hukumnya, telah memberi inspirasi dan arah perjuangan umat Islam pada masa itu. Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya mengedepankan ruh juang jihad fisabilillah dalam menumpas kezaliman. Bahkan ia menjadi benteng terdepan dalam membela kebenaran, mempertahankan hak rakyat dan menumpas penjajahan. Tak berlebihan jika seorang Peter Carey menyebut Pangeran Diponegoro di dalam terminologi Jawa adalah Ratu Adil yang melakukan pembelaan pada wong cilik. Islam memberi motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan serta menumpas kezaliman dengan besarnya pahala. Inilah kunci kemenangan yang terus terpahat dalam batu sejarah umat Islam. Islam juga mengajarkan seorang muslim memiliki harga diri dan mempertahankan haknya. Ini pun yang harusnya menjadi semangat juang generasi hari ini. Semua dilandasi atas dasar mencari ridho ilahi dan menegakkan kebenaran. Islam sudah seharusnya menjadi tumpuan pembentukan karakter generasi sehingga melahirkan generasi bermental baja. Generasi hebat yang menjadikan Islam sebagai barometer dalam menyikapi segala permasalahan hidup. Bukan dengan moderasi yang tak jelas arahnya. Bahkan moderasi sebagai bentuk cara pandang barat cenderung mengkerdilkan Islam dari dada seorang muslim. Generasi hebat hanya akan didapat melalui penerapan Islam kafah.